Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan mengenai Improving Service Quality and Productivity pada chapter 14. Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada Griselda, Muhammad Umar, Rangga, dan Sherin. Ya, untuk tema pembahasan kita pada hari ini dapat kita sama-sama lihat di table of content berikut. Selanjutnya ini, ya kita akan memasuki pembahasan kita yang pertama mengenai integrating service quality and productivity strategies. Jadi di dalam penyedia jasa atau perusahaan jasa itu kita harus mengintegrasikan antara kualitas dan produktivitas. Pertama-tama kita pelajari dulu apa itu kualitas. Jadi kualitas itu merupakan manfaat yang diciptakan untuk pelanggan. Jadi bagaimana seorang pelanggan itu dapat merasakan manfaat dari produk jasa yang telah kita berikan kepadanya. Kemudian produktivitas itu merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kos-kos apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menciptakan atau melakukan produk jasa tersebut. Jadi antara kualitas sama produktivitas ini harus saling berintegrasi karena dengan mengintegrasikannya itu dapat menjaga biaya tetap rendah untuk meningkatkan keuntungannya. Dan dengan meningkatkan keuntungannya itu suatu perusahaan dapat menambah modal untuk menambah lebih banyak lagi jasa kepada konsumennya. Next, kita lanjut apa sih itu service quality. Jadi quality itu terdapat pengertian dari berbagai perspektif. Untuk perspektif transenden, kualitas merupakan keunggulan yang diakui melalui pengalaman. Sedangkan untuk manufaktur, kualitas merupakan standar-standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi apabila tidak sesuai dengan SOP atau tidak sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan perusahaan itu, maka produk jasa tersebut tidak berkualitas. Sedangkan untuk menurut pengguna, kualitas itu bergantung pada yang memandangnya. Dan berdasarkan nilai, kualitas itu merupakan memandang kualitas dari segi nilai dan harganya. Kemudian di sini terdapat 5 dimensi kualitas layanan. Yang pertama itu adalah tangible atau penampilan unsur fisik. Jadi penampilan fisik atau ada di dalamnya itu ada personil, peralatan, dan teknologi akan memberikan bantuan atau sumbangan untuk membuat pelanggan itu merasa aman dan puas dalam menggunakan jasa. Jadi kita bisa relate kepada diri kita sendiri kalau misalkan alat-alat yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk memberikan jasa atau tempat suatu penyedia jasa itu aman dan nyaman, maka kita akan memandang perusahaan itu sangat profesional dan sangat baik dalam menyediakan jasa tersebut. Kemudian yang kedua itu ada reliability atau kinerja yang dapat diandalkan. Jadi keandalan ini dapat dipercaya menjadi faktor penting dalam bisnis jasa. Jadi ketika terjadi suatu kegagalan dalam suatu bisnis jasa tersebut, maka pelanggan itu cenderung akan merasakan kecewa, dan karena kekecewaannya tersebut, maka pelanggan itu akan berpindah ke penyedia jasa yang lainnya dan mungkin akan menceritakan kepada orang lain. Dengan memberikan pelayanan yang baik dan dapat diandalkan, maka akan mendorong pembelian ulang dan reputasi yang baik kepada suatu penyedia jasa. Kemudian ada responsiveness atau kecepatan dan kegunaan. Jadi di responsiveness ini merupakan bagaimana sikap dan perilaku suatu pelayan atau karyawan kita berpengaruh dengan kepuasan pelanggan kita.
Jadi ketika pelayan atau karyawan kita itu bersikap dan berperilaku yang positif kepada pelanggan, maka akan membuat pelanggan itu merasa puas. Atau bisa dikatakan kalau kita memesan sesuatu dan pelayannya itu cepat tanggap gitu dalam melayani, kemauan kita, maka kita akan merasa puas sekali dengan pelayannya tersebut. Kemudian ada assurance. Di assurance ini merupakan kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan kesopanan. Jadi assurance ini menekankan pada kemampuan penyedia jasa atau perusahaan untuk membangkitkan rasa percaya dan keyakinan diri konsumen bahwa pihak penyedia jasa ini dapat memenuhi kebutuhan konsumennya. Jadi, suatu penyedia jasa itu harus memiliki kredibilitas, karena kita, eee, berada di penyedia jasa, misalkan kalau saya kasih contoh itu kayak kayak hotel. Jadi kalau misalkan hotel itu kredibilitasnya bagus, maka pelanggan itu akan merasa senang dan percaya kepada hotel tersebut bahwa mereka menyediakan jasa yang terbaik. Sedangkan kalau kredibilitasnya itu tidak dengan baik, maka pelanggan juga enggan untuk menggunakan pelayanan dari hotel tersebut, gitu. Kemudian dimensi selanjutnya yaitu ada empati. Jadi di empati ini, merupakan suatu kemampuan penyedia jasa dalam memperlakukan konsumen sebagai individu yang spesial. Jadi artinya itu perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan serta memperhatikan perhatian personal kepada para pelanggannya. Jadi misalkan, kalau empati ini pelanggannya sedang, kesulitan dalam mengakses yang kita layani atau jasa kita, mengakses jasa kita. Saya kasih contohnya seperti mungkin seperti satpam yang ada di bank itu ya, contohnya di Bank BCA lah. Kalau saya merasakan satpam di Bank BCA itu sangat amat, bisa kita, katakan empati kepada konsumennya, yaitu dapat membantu para konsumen yang tidak mengerti, seperti itu. Next, berikut merupakan, materi dari identifying dan correcting service quality problem. Jadi di dalam sini ada model gap atau kesenjangan dalam desain dan penyajian layanan. Yang pertama itu adalah the knowledge gap. Jadi, di knowledge gap ini adalah perbedaan antara yang menurut penyedia jasa dan pelanggan itu berbeda dengan kebutuhan aktual dan harapan yang dan harapan dari suatu pelanggannya itu. Jadi di sini untuk mengatasinya itu adalah dengan memahami ekspektasi dari pelanggan, kemudian meningkatkan komunikasi antara staf dan manajemennya. Kemudian yang kedua adalah the policy gap. Jadi di policy gap ini adalah perbedaan antara pemahaman suatu perusahaan atau penyedia jasa terhadap ekspektasi pelanggan dan standar kualitas yang ditetapkan untuk penyajian pelayanannya. Jadi kalau ini itu ada kesalahan atau kesenjangan antara ekspektasi pelanggan tuh standar kualitas dari suatu penyedia jasa tuh baik banget, tetapi nyatanya tuh tidak, gitu. Cara mengatasinya yaitu dengan mengatur komunikasi dan memperkuat pada pelanggan terhadap standar jasa. Kemudian mengukur performa dan memberikan feedback dan memberikan penghargaan terhadap karyawan agar karyawan tersebut dapat melayani pelanggan dengan baik. Selanjutnya nomor 3 adalah the delivery gap. Di delivery gap ini adalah perbedaan antara standar pelayanan yang ditetapkan dan kenyataan kinerja tim penyajian serta operasional di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan memperjelas peran karyawan dan dengan melatih karyawan. Selanjutnya adalah the communication gap. Di the communication gap ini adalah perbedaan antara apa yang dikomunikasikan perusahaan atau penyedia jasa dan apa yang diterima oleh pelanggannya. Jadi mungkin di sini ada perbedaan di dalam promosinya. Jadi maksud perusahaan itu menyediakan jasa untuk apa, tetapi pelanggan nangkapnya itu untuk apa jasanya itu. Jadi, solusinya itu adalah memastikan promosi sesuai dengan yang diekspektasikan dan meminta komentar dari karyawan tentang promosi yang
ingin kita berikan kepada pelanggan. Kemudian yang kelima ada the perception gap. Di sini merupakan perbedaan antara apa yang disampaikan kepada pelanggan dan apa yang pelanggan rasa telah mereka terima. Karena mereka terkadang tidak dapat mengevaluasi kualitas pelayanan dengan akurat. Cara mengatasinya yaitu dengan memperoleh info dari pelanggan terkait pada pengantaran jasa dan menjadikan tampilan fisik terhadap jasa tersebut. Kemudian yang terakhir ada the service quality gap. The service quality gap ini merupakan perbedaan antara apa yang pelanggan harapkan untuk mereka terima dan persepsi mereka terhadap pelayanan yang sebenarnya disampaikan. Berikutnya, slide ini membahas tentang mengukur dan juga meningkatkan kualitas pelayanan. Biasanya tanpa pengukuran, manajer tidak dapat memastikan apakah kesenjangan kualitas pelayanan ada, belum lagi untuk mengetahui apa jenis kesenjangannya, di mana mereka berada, dan apa saja tindakan korektif potensial yang harus diambil. Dan tentu saja pengukuran diperlukan untuk menentukan apakah tujuan untuk perbaikan tersebut telah terpenuhi setelah perubahan tersebut dilakukan. Di sini ada poin penting yang akan dibahas, yaitu tentang bagaimana ukuran dari kualitas layanan tersebut. Nah, standar dan ukuran kualitas layanan yang berbasis pelanggan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu ada soft service dan juga hard service. Soft service tidak dapat dengan mudah diamati dan harus dikumpulkan dengan cara berbicara atau berdialog kepada pelanggan, karyawan, atau lainnya. Standar ukuran soft service itu memberikan arahan, bimbingan, dan juga feedback kepada karyawan mengenai cara-cara untuk mencapai kepuasan pelanggan dan dapat dikuantifikasi dengan mengukur persepsi pelanggan dan juga keyakinannya. Service quality merupakan contoh dari sistem pengukuran soft service yang ada pada layanan tersebut. Next ada learning from customer feedback. Jadi bagaimana sih perusahaan itu mengukur kinerja mereka terhadap standar ukuran kualitas pelayanan yang soft service tadi. Di sini perusahaan perlu membangun yang namanya sistem dengan cara kita terus mendengarkan. Ada beberapa metode pada kelompok-kelompok pelanggan yang berbeda. Misalnya di sini sebuah studi tentang kualitas pelayanan merupakan sebuah gambaran yang diambil di suatu titik waktu atau di suatu sudut tertentu. Nah, wawasan yang lebih dalam dan pengambilan keputusan yang terinformasi didapat dari rangkaian yang berkelanjutan dari pengambilan informasi yang diambil dari berbagai sudut pandang dan juga melalui pandangan yang berbeda yang membentuk sebuah esensi dari proses mendengarkan yang sistematis tersebut. Bisa di next. Setelah itu kita ingin tahu tujuan utama dari sistem customer feedback yang efektif itu untuk apa. Jadi tujuan spesifik dari sistem feedback customer yang efektif itu biasanya terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, kita untuk memberikan penilaian dan juga pengacuan kualitas pelayanan dan juga kinerja. Yang kedua, untuk mempelajari dan memperbaiki faktor penggerak pelanggan. Yang ketiga, menciptakan budaya pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. Di next. Berikutnya kita bisa menggunakan gabungan perangkat koleksi umpan balik dari pelanggan. Sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada survei pasar total tahunan dan juga transaksional. Jadi survei pasar total dan juga survei tahunan biasanya mengukur kepuasan terhadap semua proses dan produk utama dari layanan pelanggan tersebut. Tingkat pengukuran biasanya berada pada tingkat yang tinggi dengan tujuan menghasilkan indeks global atau indikator kepuasan pelayanan secara keseluruhan untuk seluruh aspek perusahaan. Hal ini dapat didasarkan pada indeks, misalnya menggunakan beberapa perangkat atribut atau data tertimbang, misalnya dihitung dengan segmen inti atau produk tersebut. Sebaliknya, survei transaksional itu juga disebut sebagai survei intercept, biasanya dilakukan setelah pelanggan menyelesaikan transaksi tersebut. Ketiga jenis survei ini akan menjadi representatif dan dapat diandalkan oleh perusahaan jika dirancang dengan baik. Yang pertama itu penilaian yang akurat, di mana perusahaan, proses, cabang, tim, atau individu relatif terhadap tujuan kualitas. Yang kedua itu evaluasi karyawan, pelayanan individual, tim pelayanan, cabang, atau juga proses, terutama ketika skema intensif terkait dengan tindakan tersebut. Metodologi harus dilaksanakan dengan ketat jika ingin hasilnya dipercaya oleh para karyawan kita, terutama bila survei tersebut menghasilkan berita yang tidak sesuai dengan kondisi tersebut. Lalu yang kedua ada kartu umpan balik dari customer feedback tersebut.
Nah, biasanya kartu ini merupakan alat yang kuat dan juga murah mencakup pemberian feedback dari para pelanggan. Itu biasanya berbentuk pop-up online, email, atau juga SMS. Nah, setelah selesai proses pelayanan utama dan menyarankan kepada mereka untuk mengirimkan kembali respon via surat atau cara lainnya kepada unit-unit tersebut dari data pelanggan yang ada di pusat. Yang ketiga itu ada mystery shopping. Biasanya pelaku bisnis pelayanan sering menggunakan istilah mystery shopper untuk menentukan apakah staf terdepan mereka itu menampilkan perilaku yang diinginkan. Bank, terus retail, perusahaan penyewaan mobil, dan juga hotel adalah industri yang memanfaatkan mystery shopper tersebut. Mystery shopping ini memberikan wawasan yang dalam dan sangat baik untuk ditindaklanjuti untuk mengevaluasi pembinaan, pelatihan, dan juga evaluasi dari kinerja tersebut. Yang berikutnya ada umpan balik pelanggan yang tidak diminta. Biasanya tuh keluhan pelanggan, pujian, dan juga saran bisa diubah menjadi aliran informasi yang dapat digunakan untuk membantu atau memantau kualitas dan juga menyoroti perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk desain dan juga penyajian pelayanan. Keluhan dan pujian memiliki feedback yang rinci tentang apa yang membuat pelanggan tidak puas dan apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka rasa hal tersebut terpuaskan gitu. Dan yang terakhir itu ada diskusi kelompok dan juga ulasan pelayanan. Nah, kedua alat ini tuh memberikan wawasan yang banyak dan juga spesifik pada perbaikan, pelayanan, dan ide-ide yang potensial. Biasanya fokus grup itu diselenggarakan oleh segmen pelanggan utama atau kelompok pengguna untuk mencari kebutuhan pengguna tersebut. Nah, ulasan yang mendalam itu biasanya kita lakukan melalui wawancara tatap muka. Nah, dilakukan itu periodenya setahun sekali kepada pelanggan perusahaan yang kita anggap customer yang paling potensial atau yang paling berharga. Next. Berikutnya ada analisis pelaporan dan juga sosialisasi feedback dari para customer. Nah, memilih alat umpan balik yang relevan dan juga pengumpulan feedback pelanggan tidak ada artinya jika perusahaan tersebut tidak dapat menyebarkan informasi tersebut kepada pihak-pihak terkait untuk mengambil sebuah tindakan. Oleh karena itu, kita perlu mendorong sebuah perbaikan dan juga pembelajaran yang berkelanjutan dari sistem pelaporan tersebut dan juga analisisnya untuk staf-staf terdepan kita gitu. Ada pemilikan proses, manajer cabang, atau juga kepala-kepala dari departemen manajemen puncak tersebut. Di sini ada 3 jenis laporan kinerja pelayanan untuk memberikan sebuah informasi yang diperlukan kepada manajemen pelayanan dan juga pembelajaran tim. Yang pertama itu ada kinerja pelayanan terkini yang bulanan, itu memberikan kumpulan umpan balik berjangka mengenai komentar dari para pelanggan dan juga kinerja proses operasi kepada pemilik proses tersebut. Yang kedua itu ada ulasan kinerja pelayanan per 3 bulan untuk memberikan gambaran tren dan juga proses kinerja dan kualitas pelayanan kepada pemilik proses dan manajer cabang atau departemen tersebut. Dan yang terakhir itu ada laporan kinerja pelayanan secara tahunan. Laporan ini memberikan penilaian representatif dari status dan juga tren jangka panjang yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perusahaan kepada manajemen puncak tersebut. Selanjutnya ada hard measures of quality service. Ini tuh maksudnya mengacu pada proses atau hasil operasional seperti data uptime, waktu respon layanan, tingkat kegagalan, dan biaya pengiriman. Nah, buat ngelihatnya itu bisa pakai diagram kontrol. Itu adalah metode sederhana untuk menampilkan kinerja dari waktu ke waktu terhadap standar kualitas tertentu. Next. Contoh ini adalah FedEx, yaitu perusahaan jasa yang memahami kebutuhan akan indeks kualitas pelayanan yang mencakup semua aktivitas utama yang mempengaruhi pelanggan. FedEx itu bisa mengirim jutaan paket dalam sehari, bahkan mengirim 99% paket tepat waktu untuk sampai di tangan pelanggan. Next. Selanjutnya ada tools to analyze and address a service quality problem. Ada fishbone diagram, yaitu sebuah diagram yang menyerupai tulang ikan yang dapat menunjukkan sebab akibat dari suatu masalahan. Ada 4 faktor di sini yang contohnya ini ada 4 faktor yang menyebabkan ketidakefisienan proses reservasi. Yang pertama ada man.
Di situ yang pertama ada staff front desk yang tidak siaga, maksudnya tidak berada di tempat ketika ada customer yang telepon. Terus ada staff front desk yang tidak tanggap dalam melayani reservasi, terus ada staff yang lamban dalam melayani reservasi, dan yang terakhir ada staff yang melakukan kesalahan dan menginput data reservasi. Terus faktor kedua itu ada metode. Yang pertama itu ada input komputer yang masih manual. Terus yang kedua, customer yang tidak mencari informasi terlebih dahulu sehingga menyebabkan proses reservasi itu cenderung lama. Kayak jadi harus nanya-nanya dulu ke staff. Terus terjadi mati lampu atau kerusakan listrik. Terus yang terakhir ada waktu pelayanan yang terbatas, tidak 24 jam. Jadi customer itu bisa reservasi kalau jam kerja hotel aja. Terus yang ketiga ada mesin. Yang pertama itu komputer yang digunakan untuk input data itu lemot. Terus jaringan telepon terganggu. Dan yang terakhir komputer yang digunakan untuk reservasi error ketika ada customer yang melakukan proses reservasi. Terus yang keempat itu ada material. Yang pertama itu terbatasnya jumlah staff yang melayani reservasi. Terus jumlah teleponnya terbatas. Terus jumlah kamarnya terbatas. Dan yang terakhir, informasi yang disajikan belum cukup. Jadi hal-hal tersebut yang membuat ketidakefisienan proses reservasi di sebuah hotel. Next. Selanjutnya ada Pareto analisis. Itu grafik yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya itu dimulai dari jumlah permasalahan yang paling sering terjadi sampai yang sedikit terjadinya. Ini ada masalahnya itu room service. Di sini late delivery itu angkanya paling tinggi. Terus yang kedua ada kesalahan dalam pemesanan. Di urutan ketiga ada makanan yang udah dingin. Terus yang di urutan keempat itu ada kualitas yang buruk. Dan yang kelima ada faktor lainnya. Next. Selanjutnya ada blueprinting. Blueprinting ini bisa menunjukkan di mana tepatnya dalam proses pelayanan masalah itu disebabkan. Terus dia juga bisa mengidentifikasi titik kegagalan potensial di mana kegagalan paling mungkin terjadi. Terus dia juga bisa mendesain ulang proses pelayanan. Dan yang terakhir bisa membantu untuk memahami bagaimana kegagalan pada satu titik dapat diselesaikan. Next. Selanjutnya ada return on quality. Ini digunakan untuk menentukan program perbaikan kualitas mana yang paling menguntungkan dan dipakai juga untuk menilai kelayakan biaya yang sudah dikeluarkan untuk perbaikan kualitas. Next. Next. Sebelumnya. Ini ada asset cost and benefit of quality initiative. Ini tuh pendekatan untuk menilai biaya dan manfaat dari inisiatif kualitas. Ada 4 asumsi bahwa yang pertama kualitas adalah investasi. Yang kedua dalam meningkatkan kualitas harus masuk akal secara finansial. Terus yang ketiga ada mungkin menghabiskan terlalu banyak biaya untuk kualitas. Dan yang terakhir tidak semua pengeluaran kualitas sama-sama dibenarkan. Jadi perusahaan juga harus melihat dan memprediksi apakah pelanggan akan merespon dengan baik dalam melihat upaya peningkatan kualitas. Apakah akan menarik lebih banyak pelanggan apa enggak. Next. Selanjutnya ada determine the optimal level of reliability. Ini sejauh mana kita harus meningkatkan keandalan layanan. Biasanya biaya pemulihan layanan itu lebih rendah daripada biaya menangani pelanggan yang tidak puas. Misal ketika ada pelanggan yang mengajukan komplain, kita harus mengeluarkan biaya untuk memberikan layanan tambahan. Dan ini ada gambaran. Jadi ada 3 titik di situ. Yang paling bawah itu ada titik target konsumen yang puas dengan pelayanan servis sesuai rencana perusahaan.
Terus yang kedua ada titik optimal dari reliability, yaitu ketika cost failure sama dengan cost of service recovery. Terus yang ketiga ada titik target konsumen puas dengan pelayanan service ketika perusahaan melakukan perbaikan layanan. Jadi gambarannya itu titik Y itu service reliability dan titik X adalah investment. Nah, garis pink itu titik yang menggambarkan pengeluaran biaya yang rendah mencapai service reliability yang tinggi hingga titik optimal yang menghasilkan cost of failure sama dengan cost of service recovery. Sedangkan gap di atas titik garis pink dan batas maksimal service reliability itu adalah titik konsumen yang puas dengan perbaikan layanan perusahaan. Next. Oke, selanjutnya ini adalah measuring and improving service quality. Di mana pada bagian ini kita akan membahas bagaimana perusahaan perlu memastikan bahwa mereka dapat memberikan pengalaman yang berkualitas namun tapi masih efisien untuk meningkatkan keuntungan jangka panjang mereka dan bagaimana produktivitas itu dapat diukur. Next. Poin yang pertama itu adalah defining productivity in a service context, di mana pada bagian ini poin pentingnya itu adalah produktivitas mengukur jumlah output yang diproduksi relatif terhadap jumlah input yang digunakan. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas memerlukan peningkatan rasio output terhadap input, di mana peningkatan rasio ini dapat dicapai dengan memotong sumber daya pada volume tertentu atau juga dapat meningkatkan output yang diperoleh pada tingkat input tertentu. Next. Nah, poin selanjutnya itu adalah measuring productivity, di mana bagian ini atau proses ini merupakan salah satu proses yang sulit, sama seperti mendefinisikan output di bidang jasa. Nah, contohnya yang kita ambil itu adalah dalam proses pelayanan jasa, yaitu rumah sakit, dan brand yang kita coba ambil itu adalah Rumah Sakit Pondok Indah. Di mana kalau di rumah sakit itu ada suatu proses di mana kita perlu melihat jumlah pasien yang dirawat dalam kurun waktu 1 tahun melalui sensus rumah sakit atau melalui rata-rata hunian. Di mana dalam proses sensus ini kita juga perusahaan juga harus memikirkan bagaimana dapat menjelaskan berbagai jenis intervensi yang terjadi seperti pengangkatan tumor kanker, pengobatan diabetes ataupun juga operasi bagaimana tulang yang patah. Nah, selain itu di proses sensus ini juga ada pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana dengan perbedaan gejala-gejala antar pasien dan juga bagaimana cara mengevaluasi perbedaan tersebut. Maka di industri seperti rumah sakit Pondok Indah ini perlu adanya proses medis secara relatif yang dapat memberikan hasil yang dapat ditebak. Selanjutnya itu adalah bagian service productivity, efisiensi, dan effectiveness, di mana organisasi yang efektif harus dapat memerintahkan harga yang lebih tinggi untuk output mereka dan membangun basis pelanggan yang loyal dan menguntungkan. Di mana kebutuhan untuk menekankan efektivitas dan hasil itu menunjukkan bahwa masalah produktivitas tidak dapat dipisahkan dari masalah kualitas dan nilai. Nah, contoh yang kita ambil ini adalah salah satu perusahaan yang mampu service productivity, efisiensi, dan efektivitas yang baik itu adalah The Ritz-Carlton, di mana kita tahu ini perusahaan hotel yang cukup yang premium, dan dia tuh terkenal dengan service yang bagus dan efektif dan juga efisien. Di mana selain itu The Ritz-Carlton ini telah diakui dengan berbagai penghargaan sebagai the gold standard of hospitality. Selanjutnya itu ada improving service productivity, di mana persaingan yang intensif di sektor jasa mendorong banyak perusahaan untuk terus mencari cara untuk meningkatkan produktivitas, di mana bagian ini akan membahas pendekatan potensial untuk meraih keuntungan dari produktivitas dan mencari tahu sumber-sumber dari keuntungan produktivitas itu sendiri. Nah, poin yang pertama itu adalah generic productivity improve
strategies, di mana cara-cara yang bisa dilakukan itu adalah pertama itu adalah berhati-hati mengendalikan setiap tahapan proses. Kedua itu mengurangi pemborosan bahan dan tenaga kerja. Yang ketiga itu menyeimbangkan kapasitas produktif ke tingkat permintaan rata-rata. Yang keempat itu ada mengganti pekerja oleh mesin otomatis dan teknologi. Selanjutnya itu ada melengkapi karyawan dengan peralatan dan berbasis data. Terus ada mendidik karyawan untuk bekerja lebih produktif. Ada memperluas tugas yang diserahkan kepada seorang pekerja pelayanan dan juga menerapkan sistem paket. Di mana pada Generic Productivity Improvement Strategies ini, contoh yang kita ambil itu adalah case di RSUD Kota Depok, atau biasa juga RSUD pada umumnya, di mana di RSUD ini biasanya antreannya panjang, dan dengan adanya antrean panjang ini menunjukkan bahwa manajemen itu membutuhkan proses pendesainan ulang terhadap proses layanan mereka. Next. Nah, selanjutnya ini adalah customer driven approach to improve productivity, di mana cara yang untuk pada pendekatan ini itu ada 3. Yang pertama itu adalah mengubah waktu permintaan pelanggan. Yang kedua itu mendorong penggunaan saluran pelayanan alternatif dan swalayan. Dan yang ketiga itu meminta pelanggan untuk menggunakan pihak ketiga. Di mana contoh yang yang kita ambil ini adalah sistem coin laundry yang mampu meningkatkan produktivitas laundry. Dan contoh brandnya itu adalah Urban Laundromat yang sudah banyak ada di Indonesia. Jadi ini tuh dapat secara customer driven tuh dapat memberikan produktivitas yang cukup untuk laundry-nya dan juga kenyamanan untuk para konsumennya, karena bisa sesuai apa yang mereka mau. Mereka tinggal pakai koin aja buat laundry-nya, dan sesuai pelayanannya sesuai apa yang mereka mau. Next. Nah, yang terakhir itu adalah poin tentang how productivity improvements impact quality and value. Nah, ini tuh ada 2 effort, di mana yang pertama itu adalah front stage efforts to improve productivity, di mana pada effort ini perubahan substansial itu diusulkan dan memungkinkan riset pasar untuk menentukan bagaimana pelanggan dapat merespon dari perubahan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah backstage change may impact customers, di mana pada hal ini implikasi pemasaran bergantung pada apakah hal ini mempengaruhi atau diperhatikan oleh pelanggan. Nah, dalam productivity improvement ini ada caution terhadap cost reduction strategy, di mana case-nya adalah tidak adanya teknologi baru memungkinkan banyak perusahaan itu untuk meningkatkan produktivitas pelayanan yang cenderung berpusat pada usaha untuk menghilangkan pemborosan dan mengurangi biaya tenaga kerja. Di mana pada case ini cara yang lebih baik itu adalah untuk mencari kesempatan mendesain ulang proses pelayanan yang mengarah pada peningkatan produktivitas secara drastis, serta pada peningkatan kualitas waktu pelayanan di kesempatan yang sama. Next, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.